testing dan implementasi. Di sini kami disuruh menjelaskan tentang siklus hidup pengembangan sistem, di mana siklus hidup pengembangan sistem itu bisa disebut System Development Life Cycle atau bisa disingkat SDLC atau siklus SDLC itu adalah suatu metode tradisional yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengganti suatu sistem informasi. Itu menurut Yogianto pada tahun 1993. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Jadi siklus aplikasi siklus pengembangan sistem itu dia berputar-putar. Jadi kalau misalkan ada kekurangan bisa kita kembangkan, ataupun ada kekurangan bisa kita tambahkan, begitu juga sebaliknya. Nah, dalam siklus itu pasti ada perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah tahap proses dasar memahami mengapa sistem informasi tersebut harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangun sistem tersebut. Nah, ini adalah hal yang paling penting dalam membangun suatu pengembangan suatu sistem. Nah, jadi yang pertama, selama ini saya proses itu adalah nilai bisnis sistem untuk organisasi diidentifikasi. Nah, maksudnya di situ adalah kita bagaimana hal itu menurunkan biaya atau meningkatkan pendapatan. Nah, jadi saat buat perencanaan kita harus tahu di situ apakah dia menurunkan biaya atau meningkatkan pendapatan. Nah, di situ jadi harus ada perencanaan yang matang untuk hal itu. Sebagian besar ide baru sistem baru datang dari luar sistem. Jadi ide baru itu dia datang dari luar sistem. Nah, di situ jadi kita kembangkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu setelah proyek disetujui memasuki manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini adalah manajer itu menciptakan sebuah rencana, menentukan staf proyek. Jadi staf proyek itu harus ditentukan orang-orangnya, dia ahli di bidang ini, dia ahli di bidang itu. Jadi nggak semua dikerjakan mandiri, jadi harus ada tim untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, setelah perencanaan itu ada yang namanya analisa itu ada terbagi menjadi 3. Di antaranya itu adalah membuat strategi analis untuk mendamping usaha-usaha yang akan dilakukan tim project. Jadi harus ada strateginya untuk melakukan sebuah pengembangan suatu sistem. Jadi nggak bisa langsung kita kembangkan tanpa adanya strategi ataupun perencanaan yang matang. Terus mengumpulkan persyaratan atau kebutuhan untuk membuat konsep sistem. Konsep sistem digunakan untuk dasar pembuatan analisis model bisnis. Jadi secara kategori ada 3 buah jenis kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, yang kedua ada kebutuhan non fungsional. Kemudian kebutuhan tersebut dimodelkan atau digambarkan dengan teknik analisis dan alat bantu tertentu. Sebagai contoh, kebutuhan fungsional dapat dimenangkan dengan menggunakan data flow diagram, kamus data, dan spesifikasi proses jika menggunakan analisis terstruktur. Yang ketiga itu analisis konsep. Analisis konsep ini dapat digabungkan dengan model bisnis dan dikombinasikan untuk membuat sebuah proposal sistem. Jadi setelah analisa kita lakukan pembuatan proposal sistem. Selanjutnya setelah analisa itu ada namanya desain. Nah, jadi setelah analisa selesai kita lakukan desain. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah strategi desain pertama kali dibuat. Jadi ini menjelaskan apakah sistem tersebut akan dibuat oleh program perusahaan sendiri atau sistem akan di outsourcing ke perusahaan lain. Nah, jadi misalkan strateginya desain pertama kali dibuat itu
perusahaan yang ingin membuat atau mengembangkan satu sistem operasi, dia apakah pengen yang di dalam atau karyawannya sendiri membuat ataupun karyawan yang di luar dari perusahaan tersebut. Selanjutnya pengembangan desain arsitektur dasar untuk sistem. Jadi yang menggambarkan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang akan kita gunakan. Di banyak kasus sistem dan menambah atau mengubah infrastruktur yang sudah ada pada dalam organisasi. Desain antarmuka menentukan bagaimana pengguna akan bergerak melalui sistem, dan misalnya navigasi metode seperti menu dan tombol pada layar, form dan laporan yang digunakan. Yang ketiga, spesifikasi database file dan file yang dikembangkan. Nah, spesifikasi database itu mendefinisikan dengan tempat data yang akan kita simpan dan di mana mereka akan disimpan. Nah, jadi database ini sangat penting untuk pengembangan suatu aplikasi, karena semua data yang kita input itu biasanya masuk ke dalam sebuah database. Selanjutnya pengembangan rancang atau desain program. Setelah semuanya sudah kita lakukan, selanjutnya hal yang terakhir itu adalah mengembangkan rancangan desain program yang mendefinisikan program yang harus ditulis dan apa yang akan tiap program lakukan. Nah, jadi setiap program harus didesain sebagus mungkin ataupun minimal mungkin dengan karakteristik yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.